alasan sedikit ya kenapa kenapa nanosize itu sangat penting ya, karena satu, nanosize itu bisa merangsang gut brain axis, jadi dia bisa bikin relax ya. Kemudian melewati tight junction dia bisa mengaktifkan GABAergic, sehingga apa? Sehingga meningkatkan efek kenyang, juga relaksasi ya. Itu poin dari subarachnoid succosi-Icari. Tiga-tiganya karena nanosize berupa bioaktif, tidak menyebabkan sampah yang memperberat ginjal, hati, dan jantung. Dia langsung diserap, langsung melewati tight junction, langsung merangsang tubuh lebih tenang, ya, dan juga bisa mengurangi efek inflamasi di usus. Itu nanosize ya, dan tidak membuat sampah. Nah ini sedikit ya, kita bahas satu aja pasien saya ini. Ini ada pasien Ibu D, mungkin nggak nampak ya, nggak apa-apa. Di sini ya Ibu D, saya bacakan aja. Nah dia sudah 10 tahun, kena GERD ya, sudah berobat ke Hospital Island Malaysia, ya, dengan kelihatan akhirnya terus-terusan, akhirnya ada permasalahan di otak juga. Nah setelah di otak dia ke dokter terawan, DSA 2 kali ya. Nah dia setelah ke terapi AFC ya selama 2 bulan. Nah ini saya bacakan aja, ini sudah di endoskopi ulang. Dokter E di Hospital Island kaget. Kenapa? Kok bisa sebagus ini? Dulu berantakan. Nah berantakan. Gejalanya pas sekarang nggak kelihatan, nggak berdebar-debar, lebih rileks, lebih ringan, bisa nyetir sendiri. Nah luar biasa seperti itu. Nah langsung saya bahas ya. Nah kenapa bisa seperti ini? Ini ada tabel. Nah ini ada satu paten ya, saya satu paten itu ada di Subarashi ya, paten Marine Placenta itu langsung ya mendukung ya IGF-1 insulin like growth factor 1 ya, dan SGF2 ya fibroblast growth factor ya, dengan nanti saya terangkan. Kemudian EGF Marine Placenta merangsang growth factor selanjutnya ada 3, insulin like growth factor 1, FGF fibroblast growth factor 2, kemudian ada epidermal growth factor. Nah, kemudian nggak cuma itu, ya Marine Placenta menciptakan kondisi optimal untuk NGF, FGDNF, CTNF ya. Nah itu panjang, nanti nggak apa-apa sampai panjang. Nah tapi saya terangkan sedikit yang untuk peran aktif ya, insulin growth factor 1, epidermal growth factor, sama fibroblast growth factor. Nah kita bahas dulu IGF-1. IGF-1 itu fungsi utama untuk pertumbuhan, regenerasi, dan anabolik pembentukan ya. Anabolik itu pembentukan apa? Otot, tulang, saraf, fertilitas. Ya, jadi dia saraf yang bermasalah, otot yang bermasalah, ya tulang dan fertilitas itu diperbaiki. Ya, itu langsung bisa membantu proses pembentukan dinding sel-sel yang rusak, ya, kemudian saraf dan lain sebagainya. Nah, terus ditambah nih apa? Ada tadi kita bahas EGF ya, epidermal growth factor. Nah, epidermal growth factor EGF fungsinya apa dok? Regenerasi epitel dan proteksi mukosa. Fungsinya apa? Mukosa lambung, usus, dan kulit kawan-kawan. Jadi langsung memperbaiki dinding lambung yang sudah erosi, dinding GERD ya, esofagusnya, mukosanya, supaya cepat pulih. Nah, total ya, AFC adalah nutrisi untuk sel, regenerasi, bukan obat. Ya, tetap ya kawan-kawan, pola hidup harus diperbaiki. Ya, olahraga, hindari stres ya, tetap kontrol ke dokter wajib. Ya, karena fungsi kontrol untuk mencegah kerusakan supaya tidak berlanjut, tidak memperparah kondisi penyakit. Nah, biarkanlah tubuh kita dibantu nutrisi untuk mengembalikan. Karena tubuh kita sangat cerdas, ya, tubuh kita sangat cerdas. Ya, kita kembalikan kecerdasan, ya, kita kembalikan stem cell, kita kembalikan usus yang luar biasa, 70% sistem imun itu usus yang make, ya. Kemudian kalau usus bagus, sumber penyakit semua bisa kita kontrol, ya. Usus diperbaiki, sistem imun diperbaiki, ya. Kemudian anti tumor, anti kanker, kegagalan, terjadinya tumor, terjadinya kanker, terjadinya autoimun adalah awal ya, adalah efek kegagalan sistem imun. Nah, sistem imun 70% di usus. Berarti apa?
Berarti kegagalan kawan-kawan menjaga usus. Akhirnya apa? Bisa kena GERD, jantung, ya. Akhirnya yang paling parah, autoimun, tumor, kanker. Ya, salah satu kegagalan kita akibat usus kita bermasalah. Nah, sehingga pertahanan di tempat lain berkurang. Pertahanan terhadap ngancurin tumor, ngancurin kanker, yang biasanya dilakukan oleh natural killer cell tidak terjadi. Akhirnya apa? Jadi autoimun, jadi kanker. Ya, jadi dengan nutrisi tadi bisa memperbaiki tubuh ya, kembali seperti semula fungsi-fungsinya. Baik ususnya bagus, sistem imunnya bagus, nutrisi yang masuk bagus, nutrisi sampah gak jadi masuk, ya kemudian kualitas darah dibantu subah, antioksidannya tinggi, ya terakhir stem cell regenerasi.